Bid'ah atau inovasi dalam agama adalah tindakan menambah, mengurangi, atau memodifikasi ibadah atau ketentuan agama tanpa dasar yang jelas dalam Al-Quran, hadis, atau praktik sahabat Nabi. Dalam konteks kematian, banyak praktik bid'ah yang muncul di kalangan masyarakat yang tidak diajarkan secara langsung dalam Islam tetapi sering dipraktikkan dalam tradisi tertentu. Di sini ada beberapa contoh bid'ah yang umum terjadi setelah kematian beserta pandangannya menurut ajaran Islam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bid'ah setelah kematian. Di antara bentuk bid'ah setelah kematian ialah yang pertama, meratapi dan menangisi mayit dengan berlebihan. Islam menganjurkan umatnya untuk bersabar dan menerima kematian sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, beberapa masyarakat melakukan ratapan yang berlebihan seperti menangis dengan teriak, merobek pakaian, atau mencakar-cakar diri. Rasulullah SAW bersabda, "Bukan dari golongan kami orang yang menampar pipinya, merobek bajunya, dan berseru dengan seruan jahiliyah ketika karena musibah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ratapan yang berlebihan termasuk ke dalam kategori bid'ah karena tidak diajarkan di dalam ajaran Islam yang lebih menekankan untuk bersabar dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tahlilan atau kenduri arwah. Tahlilan atau kenduri arwah adalah acara berkumpulnya keluarga dan masyarakat untuk membaca doa dan zikir bersama, terutama pada hari-hari tertentu seperti hari ketiga, hari ke-40, hari ke-7, dan hari setelahnya. Meskipun tahlilan dilakukan dengan niat yang baik, beberapa ulama menyebutkan bahwa acara ini tidak diajarkan oleh Rasulullah atau para sahabatnya. Sebagian ulama dari kalangan salaf menganggap bahwa tahlilan termasuk dalam bid'ah karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW atau para sahabatnya mengadakan acara khusus untuk mendoakan orang yang telah meninggal dalam bentuk tertentu pada waktu-waktu tertentu. Namun ulama dari kalangan lain berpendapat bahwa selama tahlilan diisi dengan doa yang baik dan tidak memberatkan, acara tersebut bisa diterima. Yang ketiga, membaca Al-Quran di kuburan. Banyak masyarakat yang terbiasa membaca Al-Quran, terutama surah Yasin, di kuburan atau di rumah selama beberapa hari setelah kematian. Praktik ini sering dilakukan dengan berharapan bahwa pahala dari bacaan tersebut akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali menganggap bahwa pahala dari bacaan Al-Quran bisa sampai kepada orang yang meninggal jika diniatkan untuknya. Namun mayoritas ulama dari kalangan Salafi memandang bahwa hal ini termasuk bid'ah karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW ataupun para sahabat Nabi yang melakukan praktek ini. Mereka berpendapat bahwa cukup berdoa dan meminta ampun untuk orang yang meninggal dunia. Yang keempat, mengadakan upacara haul. Haul adalah peringatan tahunan kematian seseorang. Dalam acara ini sering sekali dilakukan tahlilan atau doa bersama dengan mengundang keluarga dan masyarakat sekitar. Acara haul biasanya ditujukan untuk menghormati dan mengenang seseorang yang telah meninggal dunia, terutama tokoh agama. Beberapa ulama menganggap haul sebagai bid'ah karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah mengadakan
peringatan tahunan untuk mengenang kematian seseorang. Namun ulama lainnya menyatakan bahwa haul bukanlah bid'ah jika dilakukan dengan niat yang baik dan tanpa adanya keyakinan yang keliru, semisal menganggap sebagai kewajiban agama. Yang kelima, memberi makanan atau bersedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia. Banyak masyarakat yang memberi makan atau bersedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia, baik dalam bentuk kenduri maupun dengan memberikan makanan kepada fakir miskin. Mereka meyakini bahwa pahala dari sedekah tersebut akan sampai kepada almarhum. Para ulama sepakat bahwa sedekah atas nama orang yang telah meninggal adalah hal yang dianjurkan. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad ketika seseorang sahabat bertanya apakah ia bisa bersedekah atas nama ibunya yang telah meninggal dunia, dan Rasulullah mengizinkannya. Namun ulama salafi atau yang berpegang teguh kepada dalil dari Al-Quran dan hadis memandang bahwa pelaksanaan acara kenduri dengan undangan masyarakat atau tetangga termasuk ke dalam bid'ah jika memberatkan keluarga yang telah ditinggalkan. Yang keenam, mengkhususkan bacaan-bacaan atau ritual tertentu. Beberapa masyarakat menganggap perlu melakukan bacaan tertentu atau ritual khusus untuk meringankan beban orang yang telah meninggal, seperti membaca surah Yasin, Al-Fatihah, atau zikir tertentu dengan jumlah yang ditentukan pada hari-hari tertentu. Biasanya praktek ini dilakukan secara kolektif. Sebagian ulama memandang bahwa ritual dengan bacaan tertentu tanpa adanya dalil dari Al-Quran ataupun hadis termasuk ke dalam bid'ah. Namun selama tidak ada keyakinan bahwa ritual tersebut adalah wajib atau merupakan ajaran yang pasti dari agama, sebagian ulama masih menganggapnya bisa diterima sebagai bentuk amal yang salih. Yang ketujuh, menyalakan lilin atau menabur bunga di kuburan. Sebagian masyarakat memiliki tradisi menyalakan lilin, menabur bunga, atau membawa sesajen di kuburan. Praktik ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia. Islam mengajarkan kesederhanaan dalam ziarah kubur. Tidak ada tuntunan dalam ajaran Islam yang menganjurkan untuk menyalakan lilin atau membawa sesajen di kuburan. Karena itu, beberapa ulama menganggapnya sebagai bid'ah yang perlu dihindari. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, bahwa Islam mengajarkan untuk tetap berdoa, meminta ampunan, dan mendoakan kebaikan bagi orang yang telah meninggal. Ada beberapa bid'ah yang sering terjadi setelah kematian, yang meskipun dilakukan dengan niat baik, tidak memiliki dasar dalam Al-Quran maupun hadis ataupun sunnah sahabat. Pandangan ulama mengenai bid'ah setelah kematian berbeda-beda, tetapi prinsipnya secara umum adalah menyesuaikan tindakan dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan menghindari tradisi yang tidak diajarkan dalam Islam. Sebagai umat Islam, penting untuk menimbang antara tradisi dan ajaran agama yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.